Selanjutnya adalah tentang hukum Boyle. Ini teori kinetik gas ya. Dalam suatu wadah tertutup, gas memuai sehingga volumenya berubah menjadi 2 kali volume awal. Ya. V adalah volume awal, P adalah tekanan awal. Tekanan gas sekarang berubah menjadi berapa? Kalau katanya tadi volumenya menjadi 2 kali semula. Di dalam gas itu kan ada besarannya adalah suhu, tekanan, dan volume. Nah, di sini berarti suhunya ini dianggap tetap. Yang berubah adalah tekanan dan volumenya. Ya, ini kan ada hukum Boyle, hukum Charles dan sebagainya. Ya, hukum Boyle-Gay-Lussac ya. Nah, di sini berarti tekanan awalnya kita misalkan dengan P, volume awal kita misalkan dengan V, volume akhirnya 2V. Berapa tekanan akhirnya? Ada perubahan volume. Ya, persamaan ini aja nih. PV ya, P1 V1 sama dengan P2 V2. Asalnya sih PV per T, PV per T, tapi suhunya dianggap sama ya. Maka tinggal dimasukkan saja nilai P2-nya diganti dengan ditanyakan, P2-nya ditanyakan ya. V2-nya diganti dengan 2V. Cukup sederhana, ini soalnya levelnya level 1 berarti ya. Jadi nggak semuanya susah ya. Ada yang harus dikasih yang mudah-mudah ya. Jangan sampai salah yang begini nanti di ujian sekolah. Nah, jadi V2-nya diganti dengan 2V ya. Coret, maka kita peroleh P2-nya adalah P per 2 atau setengah Pi. Jadi tekanan artinya adalah tekanan yang keduanya menjadi setengah dari awalnya. Nah, kemudian siklus termodinamika ya. Nah, ini masih dalam bahasan teori kinetik gas. Sebuah gas ideal mengalami siklus termodinamika sebagai berikut. Tolong dibaca lagi siklusnya itu ya. Ada yang isobarik ya, tekanan tetap, ada yang isokorik, volume tetap, ada yang isotermis ya, suhu yang tetap. Nah, kalau model seperti ini ya, bagaimana cara mencari kerja atau usaha yang dihasilkan dari grafik siklus ini? Ya, dari A kembali lagi ke A. Nah, berapa kilojoule? Biasa ditanya itu. Pada prinsipnya untuk mencari besarnya usaha kerja adalah luas daerah ini. Ya. Nah, perhatikan bahwa usaha dari A sampai ke A lagi berarti usaha dari A ke B ditambah usaha dari B ke C ditambah usaha dari C ke D dan ditambah usaha dari D ke A. Kalau usaha dari A ke B ada nilainya, apakah tidak? Nah, kita lihat situ ya. Nah, kalau dia di sini kita lihat ya, tekanannya 3, kemudian ada perubahan volume, berarti ada usahanya gitu. Ya, ada usahanya. Tetapi kalau dia tidak ada perubahan volume, maka dikatakan tidak memiliki kerja atau usaha. Meniup balon, balonnya nggak membesar. Nah, itu namanya nggak ada perubahan volume, berarti nggak ada usahanya. Misalkan balonnya bocor kan gitu ya. Nah, berapa usaha totalnya seperti ini? Usaha dari A ke B ditambah usaha dari B ke C ditambah usaha dari C ke D dan kembali lagi dari usaha dari D ke A. Nah, ini dia perhatikan. Ini ada nolnya nih, ya. Dari usaha B ke C itu 0 dan usaha dari D ke A itu 0. Jadi grafik-grafik yang lurus-lurus ke atas seperti dan ke bawah ini, yang ke bawah BC dan ke atas DA itu usahanya 0. Tidak ada penambahan volume. Jadi yang ada hanya BC dan DA ya. AB dan CD ya. Berapa besar usaha dari A ke B? Berarti 4 dikurang 2 ya. Dikalikan dengan ini 3 kali 10 pangkat 5. Jadi ini besar usaha dari A ke B, selisihnya 4 kurang 2 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 5 begitu. Berapa juga ini dari C ke D? Karena dari C ke D ini panahnya ke kiri ya. Seperti ini. Jadi dikurang. Ya, jadi dikurang. Jadi hasilnya adalah C adalah 2 dikurang 4 ya, min 2 kali 1 10 pangkat 5. Jadi 6 kurang 2 4 kali 10 pangkat 5. Nah, 4 kali 10 pangkat 5 joule. Karena sini pilihannya kilojoule, maka jadikan kilo, jadikan 10 pangkat 3. Ya, jadikan 10 pangkat 3, berarti di sini adalah 400 joule, 400 kilojoule. Nah, kemudian persamaan gelombang berjalan, masih kelas 11 ya. Jadi semua ini yang akan saya berikan di ujian sekolah dengan cara mengganti-ganti saja angkanya atau temanya ya. Nah, gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan 3 sin 0,25 T min 2X. Y dalam meter, T dalam detik, tentukan panjang gelombang. Ini kalau nggak belajar nggak paham nih bagaimana nih. Ini kelas 11 ada ya.
Jadi gelombang itu gelombang tali ya. Itu persamaannya sinusoidal, makanya ada sinusnya. Nah, persamaan gelombang yang cara menyelesaikannya, persamaan gelombang yang ada di soal kita samakan dengan persamaan bentuk umum. Bentuk umum persamaan gelombang yaitu adalah ini, Y sama dengan plus A sin omega kali T plus min Kx ya. Ini harusnya plus min juga nih ya. Nah, kalau dia 3, angka 3 berarti angkanya plus nih. Berarti amplitudo namanya. Ya. Jadi ini adalah untuk wilayah amplitudo namanya. 3 itu adalah amplitudo. Nah, kalau plus itu artinya si gelombang naiknya ke atas dulu. Kalau min si gelombang turun dulu begitu. Kemudian di dalam kurung ini adalah omega kali T. Ya, omega adalah kecepatan sudut. 2πf gitu. Kemudian 2x, 2-nya adalah K, yaitu bilangan gelombang namanya. Jadi kalau ada persoalan tentang persamaan gelombang disamakan dulu ke bentuk umum. Ya. Min artinya si gelombang bergerak dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan gelombang. Kalau plus berarti yang dalam kurung ya. Kalau plus berarti gelombang bergerak dari kanan ke kiri. Nah, omeganya bisa diterjemahkan lagi menjadi 2πf ya. 2 kali pi kali frekuensi. Jadi bisa kita peroleh frekuensi atau periode. Kalau frekuensi dapat, periode dapat. Ya. Nah, dari persamaan tersebut dapat simpulkan kita ingin menentukan panjang gelombang dari mana. Nih, satu-satu kita lihat. Arah gelombang itu ke kanan, dari kiri ke kanan. Dari mana ngelihatnya? Nih tanda ada minnya di sini. Di dalam kurung ada minnya, berarti arah gelombang ke kanan. Amplitude tadi 3 meter. Ya. Kecepatan sudut tadi omega adalah 0,25 radian per sekon. Ya, frekuensi kita bisa peroleh dari omega sama dengan 2πf. Ya, jadi 0,25 sama dengan 2πf, maka f-nya kita peroleh 1/4 dibagi 2pi, yaitu 1/8pi. Ya. Kemudian bilangan gelombang tadi apa? Nilai K. Nah, K ini adalah bilangan gelombang namanya. Ada persamaannya bilangan gelombang. Apa bilangan gelombang? 2pi per lambda. Disinilah lambdanya bisa kita temukan. Ya, 2pi per lambda sama bilangan gelombang. Dengan bilangan gelombang yang nilainya min 2, ya, gitu ya. Maka kita bisa peroleh 2pi dibagi 2. 2pi dibagi 2. Minnya jangan disebutkan. Min ini hanya menandakan arah gelombang dari kiri ke kanan. Jadi sekali lagi nilai K dilihatnya dari sini ya. Dari sini nih angka 2, masukkan angka 2-nya di K. Jadi 2pi per 2 sama dengan pi. Maka jawabannya adalah